Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelas Startup, kembali lagi di ruang ngobrol kita yang selalu membahas topik-topik menarik seputar kehidupan pendidikan dan dunia kampus. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa dan dosen zaman sekarang, yaitu pendekatan pembelajaran generasi Z, inovasi dan kreativitas dosen muda di era digital. Seiring berkembangnya teknologi, cara mengajar juga ikut berubah. Dosen muda hadir dengan gaya yang lebih inovatif, memanfaatkan dunia digital, bahkan kadang terasa lebih relatable dengan mahasiswa. Tapi tentu saja ada tantangan dan kritik yang menyertainya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Bapak Indra selaku dosen muda di Pendidikan Akuntansi UNS yang akan berbagi cerita, pengalaman sekaligus refleksi tentang bagaimana rasanya mengajar dengan cara zaman now. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra karena sudah berkenan menjadi narasumber di podcast kali ini. Nah, untuk memulai perbincangan kita hari ini nih Pak, boleh tolong diceritakan bagaimana awal mula perjalanannya sampai akhirnya mengapa memilih menjadi dosen muda di bidang pendidikan akuntansi UNS? Oke, jadi pertama ya, ini saya bisa manggilnya Mbak Vicky gitu ya. Ini juga kebetulan mahasiswa saya juga bimbingan bisnis plan, dan kebetulan dapat pendanaan ya dari kampus. Hebat ya, sangat luar biasa ini Mbak Vicky dan teman-teman. Jadi saya dulu itu berangkat dari keluarga memang datanya dari pendidik ya. Jadi orang tua, ibu, ayah itu juga guru ya kebetulan. Terus kemudian saya waktu SMP, SMA itu memang ada minat interest terkait dengan matematika, terutama keuangan ya. Jadi minat IPA itu kurang terlalu suka tuh ya, hanya hitung-hitungan saja. Jadi dulu waktu ngambil S1 akuntansi tuh agar apa? Agar memantik untuk terus menghitung ya, menghitung. Kemudian lanjut S1 ngambil akuntansi, kemudian lanjut S2. Jadi secara linear jurusan yang saya ambil memang dari basicnya adalah matematika, hitungannya ya, dari akuntansi. Nah, tapi berangkat dari sebelumnya itu teman-teman ya Mbak Vicky ya. Jadi saya memang backgroundnya dari pendidikan, tapi dari SMA ya itu sudah belajar bagaimana cara untuk berpikir terkait dengan keuangan. Apa tuh? Saya juga nyambi yang namanya juga freelance tuh. Jadi dari SMA kelas 3 itu saya sudah nyambi tuh ya, ikut di bimbel juga tuh. Bimbel kebetulan di dekat rumah tuh ada beberapa tetangga yang minta tuh diberi les ya matematika. Ya, alhamdulillah itu dapat nilai tertinggi di desa saya di Ponorogo ya, kebetulan di Ponorogo. Nah, kemudian lambat laun S1 lulus, lanjut S2, kemudian tetap lanjut. Jadi saya tetap di dalam serangkaian proses sebelum jadi dosen yang ini ya gitu ya, dosen muda. Sebelum juga proses tuh ada kegagalan, ada kesuksesan tertentu, kemudian pernah dibohongi juga, pernah berjualan juga. Jadi jiwa daripada guru ataupun dosen yang sekarang membersamai teman-teman, kemudian dulunya juga dari peserta muda ya gitu ya, jadi juga freelance, juga jualan, juga pernah waktu kecil ikut ayah membantu menanam padi juga, nyorok gitu ya, orang Jawa ada istilah nyorok gitu, pernah seperti itu. Jadi memang saya berangkat dari ya itulah hadir dari proses ya yang tidak mudah. Kemudian setelah lulus S2 ikut serangkaian tes juga, dan alhamdulillah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi terbaik di kota Solo, khususnya di prodi pendidikan akuntansi ya. Jadi seperti itu. Jadi proses menjadi ini tidak dilalui dengan mudah, akhirnya seperti itu. Ada proses, berhasil gagal dan lain sebagainya sampai di titik ini, dan masih belajar terus. Nah gitu ya, itu. Berarti prosesnya itu panjang, tapi kebetulan juga dari keluarga udah punya background pendidik gitu ya Pak ya? Betul, ya. Meskipun dari orang tua pendidik ya, tapi orang tua tidak menyuruh agar menjadi pendidik juga enggak, tapi membebaskan. Jadi dulu kamu sukanya apa tuh? Hitung-hitungan ya udah, akhirnya ngambil di akuntansinya. Tidak ada keinginan rasa untuk
menjadi berpikir untuk jadi dosen, tidak, karena berpikirnya bagaimana cara untuk menghasilkan uang. Karena kebetulan saya sudah ditinggal orang tua, ya ayah itu sudah sejak kecil ya, jadi belajar tuh bagaimana tuh untuk hidup berjuang ya, bagaimana cara untuk sedikit membahagiakan ibu ya, terutama ya itu mungkin bukan saya yang minta tapi apa doa dari ibu ya, katanya seperti itu ya. Ya. Nah sekarang kan sudah menjadi dosen muda pendidik gitu ya Pak. Ya. Di era yang sangat cepat, teknologinya berkembang dengan cepat, banyak mahasiswa itu yang sekarang bergantungan seperti itu Pak dengan internet, bahkan menggantungkan jawaban-jawaban dari tugas mereka itu menggunakan AI contohnya GPT mungkin yang paling terkenal. Nah pandangan Bapak tentang fenomena ini seperti apa Pak? Jadi gini, menurut pandangan saya ini Mbak Vicky dan teman-temannya itu adalah masuk dalam generasi Z ya, Gen Z ya. Kalau kita menakar dari generasi milenial itu tahun 81 sampai 96, Gen Z itu 97 sampai 2012 ya, sampai Gen Alpha itu 2000 berapa ya, 10 sampai 2024. Nah kita lihat tuh, Gen Z ini lahir pada saat kondisi yang memang agak lumayan tricky juga. Kenapa? Dia pada saat di tahun 2008 ya, kita lihat dulu ya sebelum menjawab ya, latar belakang dari 2008 itu ada namanya financial bubble, itu dimana kondisi ekonomi Indonesia itu sedang naik-naiknya, asetnya naik dan orang itu kecenderungan ingin beli banyak. Kemudian tahun 2020 ada COVID tuh kemarin kan ya, ada COVID, beberapa siswa atau mahasiswa terpaksa untuk menggunakan fitur Zoom, hybrid ya kan. Setelah itu sekarang ada yang namanya artificial intelligence (AI) ya. Jadi Gen Z ini memang fasenya memang dengan digital natifnya sangat tinggi, memungkinkan informasi yang didapatkan itu banyak ya. Berarti otomatis apa? Kadang ada informasi yang tidak perlu kita dapatkan. Nah itu banjir informasi itu perlu kita sesuaikan dulu, kita filter. Nah sekarang terkait dengan AI itu ChatGPT, pertanyaannya bagaimana tuh ChatGPT untuk meminimalisir tuh mahasiswa tidak hanya kopas gitu ya. Bapak menyarankan di setiap kelas ya, di kelasnya Mbak Vicky dan adik-adik ataupun kakak kelas yang lain, silakan menggunakan ChatGPT ya, atau Gemini, bebas silakan. Tetapi jangan langsung diambil semuanya, harus difilter. Karena apa? ChatGPT itu adalah tools ya, alat. Kita selalu ada perkembangan zaman semakin maju ya, belum lagi kita harus adaptif kan terhadap teknologi, mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Nah di sini pentingnya pada saat anak-anak siswa atau mahasiswa menggunakan ChatGPT atau AI di sini ya teman-teman, harus diperjelas dulu tuh sejauh mana kita mengambilnya ya kan. Kalau di era sekarang kita hanya mengambil tanpa memfilter, tanpa membaca, tanpa melihat tuh dasar ataupun sumber yang jelas, maka terjadi bumerang kita. Nah, terus bagaimana tuh caranya untuk kita tahu? Nah, kita harus menyelesaikan dulu tuh dengan hal-hal yang paling urgent dulu. Ya, tidak semua informasi harus kita ambil. Ya, tidak semua informasi harus kita ambil. Jadi kita harus filter dulu. Ya, utamanya harus kita filter dulu mana yang perlu dan mana yang tidak. Itu satu dulu. Ya, terkait dengan ChatGPT. Dan tentunya ya tidak semua dosen itu setuju dengan ChatGPT. Ada kan tipikal dosen yang dia itu tidak mau lah terkait dengan ChatGPT ya kalau saya lebih ke mix method ya. Jadi kita menggunakan ChatGPT ya, kemudian kita mengolah, memfilter, yang memvalidasi sumber itu relevan, jelas, kredibel atau tidak, dan kita memprosesnya melalui apa? Original intelligence otak kita ya. Jadi kita sebanding tuh, jangan sampai kita menggunakan teknologi tapi kita lepas kendali. Ya, jadi ini adalah Gen Z adalah generasi yang memang hadir di era sekarang gitu. Jadi tinggal bagaimana cara dosen, guru atau pendidik itu mampu ya bekerja keras, memberikan energi untuk mahasiswanya. Jadi gitu ya. Jadi kita tetap dosen itu harus tetap menyesuaikan tuh dengan perkembangan zaman ya. Tapi tetap saya juga ada tuh memix dengan metodenya agak jadul tuh, apa? Menggunakan tulis tangan tuh. Ya, sering ya Mbak Vicky dan mungkin mahasiswa yang lain juga. Pak Indra itu selalu ada tugas menggunakan tulis tangan. Kenapa? Karena Gen Z itu terjadi degradasi dalam hal fokus. Nah, fokus itu
kadang menjadi kendala utama. Kadang kemarin ada tuh Bapak memberikan suatu kuis atau pertanyaan ke mahasiswa gitu, tanya tuh dilontarkan, mahasiswanya bingung bukan karena bingung menjawab, tidak, pertanyaannya apa Pak, lah itu nggak bagus ya, itu nggak bagus ya. Jadi nah itu kendala daripada anak Gen Z itu tidak fokus. Apa? Satu, dia terlalu banyak informasi. Yang kedua, karena dia terbiasa multitasking, kadang tulisannya dia nulis tangan, kemudian matanya melihat di proyektor LCD atau laptop, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, pikirannya kemana-mana, itu jadi nggak fokus. Bahkan ada juga tuh salah satu bentuk gangguan disorder atau ADHD itu karena kurang fokus juga. Nah itu pentingnya Gen Z sekarang tuh harus tahu ya, ternyata terlalu banyak informasi itu juga tidak baik juga untuk kesehatan, terutama kesehatan mental ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu kita boleh ya Pak pakai AI, memanfaatkan AI seperti itu, hanya saja kita perlu batasannya, kita tahu batasannya, kita tahu sampai sejauh mana kita bisa menggunakannya. Ya betul ya. Nah yang terakhir nih Pak, menurut Pak Indra sendiri apa sebenarnya arti dari mengajar dengan cara Gen Z di era digital ini? Oke, Gen Z. Jadi kita dalam metode pembelajaran sebenarnya banyak sekali ya metode. Kita ada namanya project base ya, ada kita menggunakan research base ya, ada banyak sekali ya. Tetapi kita juga harus menyesuaikan kondisi daripada mahasiswa di era sekarang ya, terutama fokus utama ada 3 ya. Pertama, kita harus memahami yang penting ilmunya ya, knowledge-nya ya. Kita push terus bagaimana mahasiswa itu mampu memahami ilmu, kemudian bisa mengimplementasikan terutama di bidang ilmunya itu. Kalau dalam hal ini adalah akuntansinya. Kemudian kita yang kedua memanfaatkan teknologinya itu ya, bagaimana teknologi kita gunakan hybrid, kita bisa menggunakan fasilitas Zoom. Oke, kemudian kita bisa menggunakan fasilitas yang lebih menarik. Karena apa? Kecenderungan Gen Z ini suka yang menarik gitu ya, yang agak lama ya, agak jadul, kurang diminati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah belajar sepanjang waktu, yaitu harus ya. Bahkan saya pun juga terus belajar ya, mahasiswa juga terus belajar ya. Jadi Gen Z itu bagaimana cara kita untuk membonding di suatu kelas agar menarik. Jangan sampai mahasiswa itu pada saat masuk di kelas ya kan, itu di dalam pikirannya sudah dosen si Pak Indra itu sudah di shutdown. Berarti mau gimana pun saya mengajar tidak akan masuk tuh ilmunya. Ya, jadi pertama kita harus mengosongkan itu bejana dulu di pikiran kita. Kosongin, ada ilmu baru baru bisa masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama bagaimana kita mengosongkan bejana dulu ilmu kita ya, biar informasi yang kita dapatkan bisa terserap ke kita ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, kita bisa yang terutama yang paling penting tokoh sentralnya adalah pendidiknya, dosen di sini ya. Hal yang paling penting adalah bagaimana dosen itu menjadi inspirasi bagi mahasiswa ya. Bagaimana dosen itu mampu memberikan contoh teladan yang baik, itu juga sangat perlu ya teman-teman ya, Mbak Vicky juga. Jadi Gen Z ini memungkinkan agar kita tahu tuh kesalahan apa yang kita buat, kemudian dia bisa belajar tuh dari kesalahan. Nah kita lihat tuh beberapa fenomena baru-baru ini kan, ada siswa bagaimana dia melakukan tindakan yang menyalahi aturan sekolahan atau merokok atau apapun ya, kemudian viral tuh ya. Kadang bertanya begini tuh, siswa itu tahu nggak kalau apa yang dilakukan itu salah? Pertanyaannya kembali lagi, guru sebenarnya kan harus memberikan edukasi terus tuh. Nah itu poinnya, berarti dosen harus terus membimbing mahasiswanya tanpa henti. Nah itu dibutuhkan energi yang besar gitu ya, mengajak mahasiswa untuk terus ya ikut perlombaan kah, atau ikut suatu PKM kah, atau ikut suatu program dari dosen atau dari kampus atau lomba dan sebagainya. Nah, itu sangat memicu ya. Jadi Gen Z itu harus diberitahu tuh motivasinya atau inspirasinya. Inspirasinya itu untuk apa? Ya, motivasinya juga itu digunakan untuk apa? Nah, baru nanti bisa terdeliver dengan baik tuh mahasiswa sekarang ya. Kalau cuma ikut aja nggak mau,
ya kan? Ya, itu saja mungkin jarang. Karena apa? Dia tidak berpikir benefit ke depan itu apa sih ya. Padahal kalau kita lihat ya peluang zaman dulu dan sekarang sangat berbeda. Dulu saya waktu menjadi mahasiswa itu nyari dosen kalau ada ilmu yang bingung datang tuh ke mana ke prodi ya ke meja dosen itu yang saya itu suka gitu ya. Terkadang tanpa konfirmasi juga ya. Terus kemudian sekarang saya memantik itu ya bagaimana peluang daripada mahasiswa itu sangat besar di era sekarang, berbeda dengan zaman dulu itu. Jadi kita harus memberikan, kalau kalian ikut seperti ini dapatnya apa tuh, ini harus dikasih. Kalau dulu bapak saya nggak sampai mikir nanti dapatnya apa enggak, yang penting apa, dapat ilmu, dapat pengalaman, udah, masalah reward pikir nanti. Nah sekarang harus mikir tuh dapatnya apa pak nanti, pak, uang ya, hadiahnya apa tuh, atau fresh money ya, nanti bisa direbus ke fakultas ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu jadi sekarang bagaimana dosen itu dituntut untuk apa, menjadi superstars. Kalau dosen itu kurang memberikan apa ya, impact ya, atau tidak menjadi inspirasi ya, atau inspirator yang baik, maka terkadang ada beberapa genji itu langsung men-shutdown dulu. Jadi di kelas nggak fokus, nggak mau atau tidak suka ya. Bayangkan kalau ada dosen yang energinya itu kuat gitu ya, semangat, kita pasti akan juga apa, ikut ya dengan energinya, dengan vibrasinya ya, seperti itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi selain pengetahuan dari seorang pendidik, sekarang pendidik itu harus memiliki cara-cara untuk memantik Gen Z itu supaya tertarik dengan pembelajarannya. Terus kita juga sebagai pendidik itu harus bisa menginformasikan apa manfaatnya, seperti itu, bukan hanya menyuruh-nyuruh atau meminta. Justru saya itu terbiasa tuh, karena melihat Gen Z sekarang ya, kalau biasanya cewek-cewek ya, perempuan kan sukanya drakor. Saya tuh juga terpaksa lihat drakor. Oh iya. Ya, terpaksa lihat drakor tuh. Apa itu, ada I edit The Saw, itu ada film dari drama Korea terkait dengan orang-orang yang melakukan psikopat. Ada juga dari percintaan ya, yang melankolis. Bahkan untuk laki-laki saya juga lihat ikut itu anime Naruto. Ya, untuk apa? Karena eranya sekarang kan itu ada MLBB itu apa tuh, Mobile Legends. Saya juga ikut nimbrung juga, main game juga beberapa kali, tidak sering ya, karena ya biar tahu aja. Tapi saya bukan wibu loh ya, bukan wibu ya. Jadi ya sekedar kita ya ikutlah, karena ini generasinya yang berbeda, sangat luar biasa ya, berangkat dari latar belakang sampai era sekarang itu digital natifnya sangat tinggi ya. Kita mau nggak mau kan harus menyesuaikan tuh sama anak-anak sekarang kan ya. Jadi harus mau nggak mau, makanya tadi kita harus menyiapkan energi yang besar. Kalau kita defend ya, kalau kita tidak menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya, mungkin ya mahasiswa hanya sedikit saja yang mau belajar gitu. Karena apa? Di luar sana informasi atau internet ya, ilmu itu sangat luar biasa, betul ya? Bahkan gratis ya. Bahkan gratis ya, itu jadi sangat menjadi insight kita ya, jadi sebagai dosen ataupun pengajar ya, jadi seperti itu. Nah, luar biasa banget ya teman-teman obrolan kita hari ini, bagaimana dosen muda membawa semangat baru di dunia pendidikan dengan kreativitas dan teknologi. Dari cerita Bapak Indra tadi, kita bisa melihat bahwa mengajar di era digital itu bukan hanya soal memakai platform online atau media sosial, tapi juga bagaimana mendekatkan materi agar lebih mudah dipahami dan bisa menarik mahasiswa untuk mempelajari materi tersebut. Nah, semoga diskusi dan obrolan kami bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa maupun pendidik yang ingin terus berkembang dan mengikuti zaman. Terima kasih banyak untuk Bapak Indra yang sudah berbagi pengalaman, dan terima kasih juga kepada Sobat Rasa Talks yang setia mendengarkan. Jangan lupa share episode ini supaya banyak yang terinspirasi, dan nantikan episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum